2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvi Prastikawati, NIM 194416999 dari kelas S1 Akuntansi 6B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan analisis rasio laporan keuangan pada HM Sampurna periode tahun 2020-2021. Nah, sebelum kita masuk ke hasil perhitungan atau analisis yang telah saya kerjakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih analisis rasio. Nah, jadi analisis rasio ini merupakan cara yang umum dilakukan untuk mengetahui ataupun menganalisis laporan keuangan di suatu perusahaan, yang mana hasilnya nanti akan dijadikan dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dan juga hasil operasi perusahaan tersebut. Nah, tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk membantu manajer keuangan dalam memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan tersebut ke depannya berdasarkan informasi yang telah tersedia yang sifatnya terbatas berdasar dari financial statement. Selanjutnya ada macam-macam analisis rasio. Nah, di sini ada 4 macam analisis. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio ini berhubungan dengan sumber dana perusahaan yang berasal dari utang. Yang ketiga ada rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke hasil perhitungan dan juga analisis yang telah saya kerjakan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini di sini saya memilih 2 metode. Yang pertama ada current ratio dan yang kedua ada quick ratio. Untuk current ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dan dikali dengan 100%. Pada HM Sampurna sendiri pada tahun 2020 utang lancarnya sebesar 41.691.638 rupiah dan dibagi dengan utang lancarnya sejumlah 16.743.834 rupiah dan dikali dengan 100%, yang mana mendapatkan hasil sejumlah 245,41%. Sedangkan untuk perbandingan yakni pada tahun 2021 aktiva lancarnya sebesar Rp41.323.105 dibagi dengan utang lancarnya sebesar Rp29.964.259 dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 188,13%. Kemudian sehingga dari hasil perhitungan ini saya mendapatkan analisis bahwa karena rasio pada HM Sampurna Tbk mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dilihat dari hasil perhitungan CR pada tahun 2020 yakni sebesar 241, yang mana artinya setiap Rp1 utang dijamin oleh 2.44541 rupiah aktiva lancar yang tersedia. Sedangkan hasil perhitungan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp188,13 yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,8813 aktiva lancar yang tersedia. Turunnya current ratio ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya karena naiknya aktiva lancar yang diikuti dengan naiknya utang lancar juga, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas perusahaan tersebut pada periode ini menurun. Akan tetapi walaupun mengalami penurunan, likuiditas perusahaan tersebut dikatakan dalam kategori yang baik dalam melunasi kewajibannya, karena angka atau rasio
ini masih berada di atas rata-rata rasio industri, yakni 1,0. Akan berbeda jika rasio lancarnya berada di bawah rata-rata industri atau berada di bawah 1,0, maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang kurang baik. Selanjutnya metode yang kedua ada quick ratio. Untuk rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar kemudian dikali dengan 100%. Hasil perhitungan pada tahun 2020, aktiva lancarnya sebesar Rp41.091.638 dikurangi dengan persediaannya sebesar Rp18.093.707 dibagi dengan utang lancarnya sebesar Rp16.743.834 dikali dengan 100% yang hasilnya adalah 137,35%. Kemudian untuk pembandingnya yakni pada tahun 2021 aktiva lancarnya sebesar Rp41.323.105 dikurangi dengan Rp17.781.747 dan dibagi dengan utang lancarnya sebesar Rp21.964.259 dikali 100% yang hasilnya adalah 107,80%, sehingga didapatkan hasil analisis bahwa perhitungan quick ratio perusahaan pada HM Sampurna Tbk pada periode 2020-2021 ini juga mengalami penurunan. Dilihat dari perhitungan quick ratio pada tahun 2020 yakni sebesar 137,35%, yang artinya setiap Rp1 utang lancarnya dijamin oleh Rp1,375 aktiva yang lebih liquid. Sedangkan hasil perhitungan pada tahun 2021 turun menjadi Rp107,18, yang artinya setiap Rp1 utang lancarnya dijamin oleh Rp1,0718 aktiva lancar yang lebih liquid. Dari hasil perhitungan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa HM Sampurna Tbk memiliki kemampuan likuiditas yang baik, walaupun jika dilihat dari hasil perhitungannya mengalami penurunan. Hal ini karena dikatakan baik karena hasil perhitungan quick ratio-nya masih berada di atas rata-rata industri yakni 1,0. Namun akan berbeda jika nilai rasionya berada di atas 3,0. Hal ini bukan berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan likuiditas yang baik, akan tetapi hal ini perlu dipertanyakan. Kenapa hasilnya bisa di atas 3,0? Bisa jadi hasil ini atau besarnya jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan ini terjadi karena tidak dialokasikannya kas kemanapun, sehingga kas perusahaan macet ataupun tidak produktif. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Di sini saya menggunakan metode total debt to total asset ratio. Yang kedua menggunakan metode total debt to total equity ratio. Yang pertama ada total debt to total asset ratio atau bisa disebut juga dengan debt ratio. Untuk rumusnya sendiri adalah total utang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, untuk hasil perhitungan pada tahun 2020 total utangnya sejumlah Rp19.032.604 dibagi dengan jumlah total asetnya adalah Rp49.674.030 dikali dengan 100% yang mendapatkan hasil Rp39,12 Nah, sebagai perbandingan pada tahun 2021 total utangnya sejumlah Rp23.899.022, kemudian dibagi dengan total asetnya sejumlah Rp53.428 dikali dengan 100% yang hasilnya adalah 45,01%.
Hasil analisis yang saya dapatkan dari perhitungan yang telah saya lakukan adalah pada tahun 2020 nilai debt rasionya sebesar 39,12%, yang artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh utang sebesar 0,3912 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 debt rasionya adalah sebesar 45,01%, yang artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh utang sebesar 0,4501 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 menuju tahun 2021 ini nilai rasionya semakin besar. Artinya semakin tahun semakin besar pula jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sehingga semakin tinggi pula risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya jika dibandingkan dengan rata-rata industri, yakni sebesar 35% menurut Kashmir di bukunya tahun 2012. Kondisi HM Sampurna ini cenderung kurang baik. Kenapa? Karena nilai rasionya berada di atas rata-rata standar atau rata-rata industri yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa HM Sampurna mengalami penurunan kinerja pada periode tahun 2020-2021. Nah, metode yang kedua adalah total debt to total equity ratio. Untuk rumusnya sendiri, total utang dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Di hasil perhitungan pada HM Sampurna tahun 2020, total utangnya sejumlah Rp19.432.604 dibagi dengan total ekuitasnya sebesar Rp30.241.426 dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 64,25%. Sedangkan sebagai pembanding, yakni pada tahun 2021 total utangnya sebesar Rp29.899.022 dibagi dengan total ekuitasnya sebesar Rp29.191.406 dikali dengan 100%, yang mendapatkan hasil 81,87%. Sehingga mendapatkan hasil analisis nilai TDE pada periode tahun 2020 tadi adalah 64,25%, yang artinya setiap Rp1 utang dijamin oleh 0,6425 modal. Dan pada periode tahun 2021 perhitungan TDE-nya meningkat drastis, yakni menjadi 81,87%, yang artinya adalah setiap Rp1 utang dijamin oleh 0,8187 rupiah modal. Karena adanya peningkatan rasio tersebut, maka jumlah modal perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang juga semakin menurun. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Di sini saya menggunakan dua metode juga. Yang pertama ada fixed asset turnover dan yang kedua ada total asset turnover. Untuk metode yang pertama, fixed asset turnover atau bisa disingkat menjadi FATO, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap dikali dengan 1 kali. Untuk perhitungan pada tahun 2020, penjualannya sebesar Rp92.425.210 dibagi dengan aktiva tetapnya sebesar Rp8.582.392 dikali dengan 1 kali, yang mendapatkan hasil 10,769 kali. Sebagai perbandingan, yakni pada tahun 2021 penjualannya sebesar Rp874.784 dibagi dengan aktiva tetapnya sebesar Rp11.767.323 dikali dengan 1 kali, yang hasilnya adalah 8,402 kali. Nah, sehingga didapatkan
hasil analisis yakni FATO pada tahun 2020 yakni sebesar 10,769 kali, yang artinya setiap Rp1 aktiva tetap turut berkontribusi menciptakan Rp10,7769 penjualan. Sedangkan pada tahun 2021 menurun, hasil perhitungan FATO-nya menurun menjadi 8,402 kali, yang artinya setiap Rp1 aktiva tetap turut berkontribusi menciptakan Rp8,402 penjualan. Hasil perhitungan FATO ini juga menunjukkan bahwa kontribusi aset tetap terhadap penjualan sudah sangat baik, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode tahun 2020 ke periode tahun 2021. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata industri untuk perputaran rasio aset adalah 3 kali menurut Kashmir pada bukunya tahun 2012. Di sini besaran rasio pada HM Sampurna masih berada jauh di atas rata-rata industri, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa HM Sampurna dapat memanfaatkan aset tetapnya dengan baik untuk menghasilkan produk-produk perusahaan dalam jumlah yang lumayan besar. Untuk metode selanjutnya ada total asset turnover atau bisa disingkat dengan TATO, yang mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva dikali dengan 1 kali. Untuk hasil perhitungan pada tahun 2020 dengan penjualan sebesar Rp92.425.210 dibagi dengan total aktiva sejumlah Rp49.674.030 dikali dengan 1 kali, yang mendapatkan hasil 1,860 kali. Sebagai pembanding pada tahun 2021, hasil perhitungan dari jumlah penjualan yakni sebesar Rp98.874.784 dibagi dengan total aktiva sebesar Rp50.090.428 dikali dengan 1 kali, yang mendapatkan hasil 1,862 kali. Sehingga mendapatkan analisis berdasarkan hasil perhitungan tadi diketahui bahwa TATO pada tahun 2020 adalah 1,860 kali, yang artinya setiap Rp1 total aktiva turut berkontribusi menciptakan Rp1,860 penjualan. Kemudian hasil perhitungan pada tahun 2021 TATO-nya adalah 1,862 kali, yang artinya setiap Rp1 total aktiva turut berkontribusi menciptakan Rp1,862 penjualan. Hal ini berarti rasio perputaran aset pada tahun 2020 menuju tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 0,002 kali. Kemudian menurut teori dari Kashmir pada bukunya tahun 2012, rata-rata industri pada rasio perputaran total aset ini adalah 2 kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa HM Sampurna ini masih berada di atas rata-rata rasio industri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak manajemen kurang efektif dalam menggunakan asetnya. Selain itu, kondisi ini juga dapat menjadi sebuah indikasi adanya permasalahan dalam pihak manajemen atau produksi di perusahaan tersebut. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Di sini saya menggunakan metode gross profit margin dan juga net margin. Untuk metode yang pertama, gross profit margin, rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan HPP dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Untuk hasil perhitungan pada tahun 2020 sendiri dengan jumlah penjualan sebesar Rp92.425.210 dikali dengan jumlah HPP sebesar Rp73.653.975 dibagi dengan penjualan juga yakni sebesar Rp92.425.210 dikali dengan 100%, yang mendapatkan hasil 57,89%. Untuk pembandingnya yakni pada tahun 2021
nilai penjualannya jumlah penjualannya sebesar 98.874.784 rupiah dikurangi dengan jumlah HPP yakni sebesar 81.955.013 rupiah dan dikurangi dengan penjualan juga, kemudian dikali dengan 100% sehingga mendapatkan hasil sebesar 17,11%. Untuk analisanya sendiri, besarnya GPM pada tahun 2020 adalah 57,89%, yang artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,5789 laba kotor. Sedangkan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan secara drastis, yakni menjadi 17,11%, yang artinya setiap Rp1 utang penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,1711 rupiah laba kotor. Penurunan ini disebabkan dari adanya berbagai faktor seperti karena rendahnya harga jual ataupun karena tingginya HPP. Untuk rata-rata industri sendiri yang digunakan sebagai patokan untuk gross profit margin adalah 28% menurut Kasmir yang pada bukunya tahun 2012. Sehingga pada periode tahun 2020 perusahaan HM Sampurna berada pada kondisi yang lebih baik jika dibandingkan pada periode tahun 2021, karena pada tahun 2021 rasionya berada. Yang terakhir ada net profit margin. Untuk rumus perhitungannya sendiri adalah laba bersih usaha dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Untuk perhitungan pada tahun 2020 laba bersih usahanya sejumlah Rp8.581.378 dibagi dengan penjualannya yakni sebesar Rp92.425.210 dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 9,28%. Sedangkan sebagai pembanding yakni pada tahun 2021 laba bersih usahanya sebesar Rp7.137.097 dibagi dengan penjualannya yakni sebesar Rp98.874.784 dikali dengan 100%, yang mendapatkan hasil sebesar 7,21%. Untuk hasil analisisnya diketahui rasio NPM pada tahun 2020 adalah 9,28%, yang artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,0928 rupiah laba bersih. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yang totalnya menjadi 7,21%, yang artinya setiap Rp1 penjualan laba bersih turut berkontribusi menciptakan 0,0721 rupiah laba bersih. Dengan adanya penurunan ini berarti bahwa kinerja manajemen pada tahun 2020 menuju tahun 2021 juga menurun. Sedangkan rata-rata industri yang digunakan untuk net profit margin adalah 20% menurut Kasmir pada bukunya tahun 2012. Maka dapat disimpulkan bahwa HM Sampurna Tbk berada pada kondisi yang kurang baik karena besaran rasionya masih berada jauh di bawah rata-rata industri. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari hasil analisis yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.